Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi dari peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Ya, ini merupakan submateri dari Indonesia dalam panggung dunia ya. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Itu perannya Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia itu ada 3, yaitu yang pertama pelaksanaan konferensi Asia Afrika, yang kedua gerakan non-blok, dan yang ketiga itu adalah misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Ya, di sini kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, yaitu yang pertama pelaksanaan konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA yang terjadi pada tahun 1955. Ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus tahun 1945. Ya. Tidak berarti berakhir pula permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena masih ada masalah yang baru muncul, ya, terutama di belahan bumi Asia Afrika, bahkan di Jazirah Korea, Indochina atau sekarang namanya negeri Cina ya, Palestina, Afrika Selatan dan Afrika Utara. Ya. Jadi sini walaupun sudah berakhir dia Perang Dunia Kedua pada bulan Agustus tahun 1945, bukan berarti permusuhan yang terjadi di dunia itu sudah selesai. Karena setelah Perang Dunia Kedua itu masih ada masalah yang muncul. Ya, terutama misalnya di bumi Asia Afrika, di Jazirah Korea, di Indochina, di Palestina, di Afrika Selatan dan Afrika Utara. Masalah-masalah tersebut muncul atau disebabkan karena ya lahirnya 2 blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, ya, pandangan maupun kepentingan. Yaitu misalnya bloknya itu ya yang lahir ya. Blok yang lahir itu ya, misalnya blok barat dan blok timur. Ya, blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ya, di mana di sini tiap-tiap blok itu ya berusaha menarik negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Baik dia blok barat maupun blok timur, di sini setiap blok itu berusaha untuk menarik negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Itu tujuannya untuk ya atau agar negara-negara yang ada di Asia Afrika itu menjadi pendukung bagi mereka, ya, sehingga karena negara-negara yang ada di Asia Afrika itu tidak merasa senang, sehingga dia menimbulkan permusuhan atau perang dingin, ya. Keadaan inilah yang menyebabkan lahirnya konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka yang bernama Sir John Kotelawala itu mengundang Perdana Menteri dari Burma atau UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali, ya, untuk mengadakan pertemuan, ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, sehingga pada tahun 1954 Perdana Menteri dari Ceylon, Sri Lanka, Sir John Kotelawala, ya, namanya Sir John Kotelawala mengundang Perdana Menteri dari Burma atau UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali itu untuk mengadakan pertemuan yang disebut dengan Konferensi Kolombo, ya, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Ya. Di mana setelah terjadi pertemuan, ya,
di mana pada saat pertemuan itu Perdana Menteri ya Indonesia pergi ke Kolombo ya dengan membawa hasil perumusan pemerintah Indonesia. Ya, jadi sebelum Perdana Menteri Indonesia pergi ke Kolombo itu di Indonesia sudah diadakan pertemuan. Jadi nanti hasil dari pertemuan itulah dibawa ke Kolombo, ya. Dibawa oleh Perdana Menteri Indonesia ke Kolombo, ya. Perumusan tersebut merupakan hasil rapat dinas kepala-kepala perwakilan Indonesia di negara-negara Asia Afrika yang dipimpin oleh ya Menteri Luar Negeri Mr. Sunario. Ya, berarti di sini perumusan tersebut itu merupakan hasil rapat dinas. Hasil rapat dinas kepala-kepala perwakilan Indonesia ya di negara-negara Asia Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mr. Sunario. Ya, di mana rapat dinas tersebut diadakan di Tugu, Bogor pada tanggal 9 sampai 22 Maret tahun 1954. Di mana pada saat konferensi Kolombo ya itu menugaskan Indonesia untuk mengadakan konferensi Asia Afrika dan melakukan hubungan diplomasi kepada 18 negara Asia Afrika ya dengan maksud untuk mengetahui pendapat negara-negara tersebut tentang konferensi Asia Afrika, tentang dilaksanakannya konferensi Asia Afrika. Ya. Sehingga pada tanggal 20 sampai 29 Desember tahun 1954, Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo Myanmar, dari Myanmar, dari Sri Lanka, dari India dan Indonesia, Pakistan itu melaksanakan konferensi pancanegara ya untuk membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika ya dan merumuskan suatu kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika dilaksanakan oleh 5 negara. Jadi pada tanggal 20 sampai 29 Desember di tahun 1954 di situ Perdana Menteri peserta Kolombo, baik dia dari Perdana Menterinya dari Kolombo, dari Burma, dari Myanmar, Sri Lanka, India ataupun Indonesia, bahkan dari Pakistan, itu melaksanakan suatu konferensi yang namanya dengan konferensi pancanegara. Itu tujuannya untuk membicarakan bagaimana dia kesiapan tentang konferensi Asia Afrika ya, dimana setelah terjadi konferensi di situ didapatkan suatu hasil di mana di situ didapatkan suatu hasil atau kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika itu ia dilaksanakan oleh 5 negara ya. Tadi pada saat terjadinya konferensi pancanegara itu Perdana Menteri ya, baik dia dari Kolombo itu diundang. Perdana Menteri dari Kolombo, dari Burma, dari Myanmar, dari Sri Lanka, dari India, Indonesia maupun Pakistan itu diundang ya untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika yang nama konferensinya itu pancanegara. Jadi setelah diadakan konferensi itu didapatkan hasil, di mana hasilnya di situ dapatkan suatu kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan oleh 5 negara. Di mana ke-5 negara pelaksana konferensi tersebut itu mengundang 25 negara lagi. Ya. Pada April tahun 1955, yaitu negaranya misalnya Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas atau Gold Coast, ya, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Muang Thai, Turki, Republik Demokrasi Vietnam, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Itu dengan tujuan, tadi ke-5 negara peserta
Konferensi Asia Afrika itu tadi mengundang kembali 25 negara yang sudah saya bacakan tadi, itu dengan tujuan agar setiap negara saling mengetahui pendiriannya masing-masing, pendirian negaranya masing-masing. Dan dari 25 negara yang diundang itu, hanya satu negara yang menolak diadakannya Konferensi Asia Afrika itu tersebut, yaitu nama negara yang menolaknya itu adalah Federasi Afrika Tengah. Karena negara itu pada saat itu masih dikuasai oleh negara-negara bekas jajahannya. Sedangkan 24 negara lainnya itu sudah setuju atau sudah menerima undangan dari kelima negara yang mengundang. Dari kelima negara yang mengundang dalam Konferensi Asia Afrika tersebut. Sehingga pada tanggal 18 April tahun 1955 itu Konferensi Asia Afrika dilangsungkan, ya, karena tadi sudah kelima negara sudah mengundang 25 negara, ya, hanya satu negara yang tidak setuju, ya, karena pada saat itu negara tersebut masih dikuasai oleh negara lain, ya, negara bekas jajahannya. Sehingga pada tanggal 18 April tahun 1955 itu Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensinya dimulai pada jam 9 dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Konferensi Asia Afrika yang terjadi di Bandung itu melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang dicetuskan dalam Dasar Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika di Bandung itu berhasil menggalang persatuan, ya, dan kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional. Berarti di sini tujuan dari Konferensi Asia Afrika itu tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia yang dicetuskan dalam Dasar Sila Bandung, ya. Sehingga kalau dia sudah dapat menciptakan perdamaian dunia, sehingga dapat menggalang persatuan, ya, dan kerjasama di antara negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, sehingga negara tersebut akan dapat menghadapi masalah, ya. Kalau dia sudah bersatu, ya, sudah ada persatuan, ya, maka masalah pun, ya, maka negara-negara yang ada di Asia Afrika pun dapat menghadapi masalah baik yang datang dari luar maupun dari dalam, ya, baik dia dalam masalah internasional maupun dalam masalah regional. Yang kedua, masih upaya Indonesia dalam menciptakan, ya, perdamaian. Itu yang pertama tadi Konferensi Asia Afrika. Yang kedua yaitu Gerakan Non-Blok. Lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok itu dilatar belakangi oleh munculnya persaingan antara blok barat dan blok timur, sehingga terselenggaralah suatu pertemuan pertama di Kolombo, ya, atau Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1952, dan dilanjutkan dengan pertemuan di Istana Bogor pada 29 Desember tahun 1954 yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka, ya. Tujuan dari GNB itu mencakup 2 hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan ke dalam yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan keluar yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia, ya. Jadi tadi Gerakan Non-Blok itu muncul karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur, ya, sehingga dilaksanakan suatu pertemuan, ya. Pertemuan yang pertama di Kolombo dan yang kedua di Bogor, ya. Di mana tujuan dari pertemuan tersebut itu
ada dua, yaitu ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu yang pertama tadi mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Ya, selanjutnya tujuan keluarnya yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur sehingga dapat menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Ya, jadi untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara non-blok itu ya menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi untuk mencapai tujuan tersebut, baik dia tujuan dari dalam maupun dari luar. Itu gerakan non-blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTT yang pertama ya, yang dilaksanakan di Beograd tahun 1961. Sejak KTT 1 di Beograd tahun 1961, itu gerakan non-blok sudah 15 kali menyelenggarakan konferensi. Berarti konferensi tingkat tinggi yang pertama yang dilaksanakan di Bogor itu selama dimulai dari tahun 1961 itu sudah 15 kali di situ diadakan konferensi ya. Ya, yang terakhir berlangsung di Teheran pada Agustus 2012 ya. Dan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB yang ke-10 pada September 1992 yang diselenggarakan di Jakarta dan dipimpin oleh Soeharto. Ya. KTT ini dihadiri oleh 140 delegasi dan 64 kepala negara. Ya, tadi pelaksanaan GNB-nya itu ya yang dilaksanakan selama 15 kali ya. Itu Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB ya, berarti dia yang ke-10 pada September 1992 yang diselenggarakan di Jakarta dan dipimpin oleh Soeharto. Di mana pada GNB yang ke-10 ini yang dilaksanakan di Jakarta ya, itu dihadiri oleh 140 delegasi dan 64 kepala negara. Sedangkan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia yang ketiga yaitu setelah gerakan non-blok yaitu misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia mengirimkan kontingen Garuda atau disingkat KONGA ke luar negeri. Pengiriman kontingen Garuda atau disingkat KONGA ini pertama kali dilakukan pada bulan Januari tahun 1957. Ya. Ini pengiriman dari kontingen Garuda itu yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1957 ini dilatar belakangi karena terjadinya konflik di Timur Tengah yang terkait dengan masalah terusan Suez. Ya, dan pada bulan Oktober tahun 1956, Inggris, Prancis, dan Israel itu melakukan serangan terhadap Mesir. Sehingga dapat mengancam perdamaian di Timur Tengah. Ya, Mesir itu Timur Tengah ya. Sehingga dapat mengancam perdamaian di Timur Tengah. Pada tanggal 5 November tahun 1956, Dewan Keamanan PBB mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB dengan nama United Nations Emergency Force atau UNEP. Ya. Jadi tadi pada bulan Oktober tahun 1956 di situ negara Inggris, Prancis, dan Israel itu melakukan serangan terhadap negara Timur Tengah. Ya, sehingga karena negara tersebut sudah melakukan serangan, itu dapat mengancam perdamaian di Timur Tengah. Sehingga pada tanggal 5 November itu Dewan Keamanan PBB yang mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB dengan nama United Nations Emergency Force atau disingkat dengan UNEP, ya. Dan pada Dewan Keamanan itu di situ yang ikut misalnya Indonesia itu ya, itu mengirimkan pasukan dalam UNEP ya dengan nama pasukan Garuda. Sehingga ya pasukan tersebut ya, pasukan yang dikirim ke Timur Tengah itu yang dikirim oleh Indonesia, kan Indonesia merupakan salah satu negara yang ya ikut peserta PBB ya. Di situ Indonesia mengirimkan pasukan ke Timur Tengah ya dengan nama pasukan Garuda sehingga dapat memelihara perdamaian dunia sejak tahun 1973 hingga kini.
Indonesia berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia dengan didirikannya Indonesia. Ya. Indonesia Indonesia berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia, ya, dengan didirikannya Indonesia Peace Security Center atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia yang dapat mengelola kesiapan pasukan untuk menjaga perdamaian dunia, ya. Jadi setelah didirikannya Peace Security, ya, jadi di Indonesia untuk ya, di Indonesia di sini agar dapat memelihara perdamaian di dunia, itu Indonesia mendirikan misalnya Indonesia Peace Security Center atau yang namanya dengan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, sehingga ya dapat mengelola kesiapan pasukan untuk menjaga perdamaian di dunia. Ya, itulah dia sekilas mengenai upaya untuk menciptakan perdamaian di dunia, ya. Di situ tadi udah ada 3. Yang pertama Konferensi Asia Afrika, yang kedua Gerakan Non-Blok, dan yang ketiga Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Jadi di sini ada soal, ya, ada soal anak-anak kami. Di sini soalnya ada 4. Yang pertama, sebutkan 3 contoh peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Tadi sudah Ibu sebutkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang kedua, sebutkan penyebab lahirnya Konferensi Asia Afrika. Itu disebabkan oleh apa? Ya, kemudian yang ketiga, sebutkan penyebab lahirnya Gerakan Non-Blok. Itu disebabkan oleh apa? Ya, supaya lahir dia Gerakan Non-Blok itu. Kemudian yang keempat, sebutkan tujuan dari Gerakan Non-Blok. Di sini tadi yang nomor 4 sudah Ibu katakan, di sini tujuannya ada 2, yaitu yang pertama tujuan dari dalam dan yang kedua tujuan dari luar. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.